Sebelum kita mulai ceritanya, pernah nggak sih kalian membayangkan di malam takbiran yang seharusnya penuh kebahagiaan, tiba-tiba orang yang kamu cintai justru dilamar oleh sahabatmu sendiri? Itulah yang dialami Rafael. Di saat suara takbir menggema, Rafael justru harus menahan air mata ketika melihat Tini dilamar oleh Zidan. Tapi ternyata ada rahasia besar di balik itu semua. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Tonton cerita ini sampai akhir ya, karena plot twistnya dijamin bikin kalian kaget. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Ramadan tahun itu datang dengan suasana yang begitu hangat di sebuah kota kecil yang selalu dipenuhi suara azan dan lampu-lampu masjid yang bersinar indah setiap malam. Rafael berdiri di halaman masjid setelah sholat taraweh. Angin malam Ramadan berhembus lembut, membawa aroma makanan dari para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Di tangannya, Rafael memegang segelas es buah yang baru saja ia beli. Di kejauhan, Rafael melihat dua orang yang sangat ia kenal berjalan ke arahnya. "Rafael, dari tadi dicariin ternyata di sini." Suara ceria itu datang dari Tini. Tini berjalan sambil tersenyum lebar. Gadis itu mengenakan gamis berwarna pastel dengan kerudung sederhana yang membuatnya terlihat semakin anggun di bawah lampu halaman masjid. Di sebelahnya, Zidan berjalan santai sambil membawa dua kantong plastik berisi takjil. "Kamu ini ya, Raf, taraweh langsung hilang," kata Zidan sambil tertawa kecil. Rafael tersenyum. "Bukan hilang, aku cuma cari udara sebentar," jawab Rafael. Mereka bertiga memang sudah bersahabat sejak kecil. Dari masih sekolah dasar sampai sekarang, hubungan mereka tidak pernah benar-benar berubah. Mereka sering berbuka bersama, sholat tarawih bersama, bahkan ikut kegiatan masjid bersama setiap Ramadan. Bagi banyak orang di kampung itu, Rafael, Zidan, dan Tini sudah seperti satu paket persahabatan yang sulit dipisahkan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Di dalam hati Rafael, sebenarnya ada perasaan yang sudah lama ia simpan. Perasaan itu untuk Tini. Sejak beberapa tahun terakhir, Rafael mulai menyadari bahwa Tini bukan lagi sekedar sahabat. Senyumnya terasa berbeda. Suaranya selalu membuat Rafael ingin mendengarnya lebih lama. Namun Rafael selalu memilih diam. Ia takut jika perasaan itu justru merusak persahabatan mereka bertiga. Sementara itu, Tini duduk di bangku halaman masjid sambil membuka kantong takjil yang dibawa Zidan. "Ini banyak banget, Zidan. Kamu beli buat satu kampung ya?" kata Tini sambil tertawa. Zidan mengangkat bahu santai. "Ramadan itu harus berbagi." Rafael memperhatikan mereka berdua dari samping. Kadang Rafael merasa Zidan juga terlalu baik kepada Tini, terlalu perhatian, terlalu sering ada di dekatnya. Namun Rafael selalu mencoba mengabaikan pikiran itu. Malam itu mereka bertiga menghabiskan waktu dengan sederhana. Mereka berbincang tentang banyak hal, kegiatan di masjid, rencana buka bersama warga, sampai rencana ngabuburit di minggu depan. Tidak ada yang terasa aneh, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, tanpa mereka sadari, Ramadan tahun itu akan membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Saat mereka berjalan pulang dari masjid, tiba-tiba Tini berhenti di tengah jalan. "Aku sebenarnya mau bilang sesuatu," kata Tini pelan. Rafael dan Zidan langsung menoleh. "Apa?" Tini tersenyum kecil, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya. "Ah, nanti saja deh, belum waktunya." Zidan tertawa. "Rahasia lagi." Tini hanya tersenyum. Namun Rafael tidak tahu kenapa ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya malam itu. Seolah-olah Ramadan yang tenang ini tidak akan berlangsung lama. Dan benar saja, tidak ada yang menyangka bahwa beberapa hari lagi sebuah keputusan besar akan muncul. Keputusan yang akan membuat Rafael berdiri sendirian di malam takbiran dengan air mata yang tidak mampu ia tahan. Karena di malam itu, Tini tiba-tiba akan dilamar oleh Zidan. Dan itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidup mereka bertiga selamanya.
Beberapa hari setelah malam itu, suasana Ramadan di kampung masih terasa hangat seperti biasa. Setiap sore, Rafael, Zidan, dan Tini sering berkumpul di halaman masjid. Mereka membantu membagikan takjil untuk warga yang lewat. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Sementara para ibu sibuk menyiapkan hidangan berbuka. Namun, Rafael mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Tini tidak lagi seceria biasanya. Beberapa kali, Rafael melihat Tini termenung sendirian setelah kegiatan masjid selesai. Senyumnya masih ada, tapi terasa seperti dipaksakan. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Rafael menemukan Tini duduk sendirian di bangku dekat taman kecil di samping masjid. "Tini?" Rafael mendekat. Tini sedikit terkejut. "Oh, Rafael." Rafael duduk di sampingnya. "Kamu dari tadi di sini. Sida lagi nyariin kamu." Tini hanya mengangguk pelan. Angin sore Ramadan berhembus lembut, membuat dedaunan pohon di taman bergerak perlahan. Rafael menatap wajah Tini yang terlihat sedikit lelah. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rafael pelan. Tini tersenyum tipis. "Iya kok." Namun Rafael tahu senyum itu tidak sepenuhnya jujur. Sebelum Rafael sempat berkata lagi, langkah kaki seseorang mendekat. Zidan datang sambil membawa beberapa kotak takjil. Kalian di sini," kata Zidan. "Aku habis dari rumah Tini," lanjut Zidan. Rafael mengernyit. "Rumah Tini?" Zidan mengangguk. "Iya, tadi aku ketemu orang tuanya." Tini langsung menunduk. Rafael merasa suasana tiba-tiba berubah menjadi canggung. "Ada apa?" Zidan terdiam sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Lalu ia berkata, "Sebenarnya ada hal penting yang harus kita bicarakan." Rafael mulai merasa tidak nyaman. "Apa maksudmu?" Zidan menatap Tini sebentar seolah meminta izin. Namun, Tini hanya diam. Akhirnya Zidan menarik napas panjang. Orang tua Tini sedang punya masalah besar. Rafael langsung menoleh ke arah Tini. "Masalah apa?" "Ayahku sedang kesulitan dengan usaha keluarga kami," kata Tini pelan. Rafael terkejut. Selama ini, keluarga Tini memang dikenal memiliki usaha kecil yang cukup membantu kehidupan mereka. "Tapi kenapa kamu tidak pernah cerita?" tanya Rafael. Tini menunduk. "Aku tidak ingin membuat kalian khawatir." Zidan lalu menambahkan dengan suara serius. "Masalahnya lebih besar dari yang kamu bayangkan, Raf." Rafael semakin bingung. "Apa maksudmu?" Zidan menatap Rafael dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Ada seseorang yang datang ke rumah Tini beberapa hari lalu." "Siapa?" "Orang yang ingin membantu keluarga Tini dengan satu syarat." Rafael mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Syarat apa?" Suasana menjadi sangat hening. Lampu-lampu masjid mulai menyala satu persatu. Tini menutup matanya sebentar, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Mereka ingin aku segera menikah." Rafael terdiam. Kata-kata itu terasa seperti menghentikan waktu. "Menikah?" "Iya." "Tapi dengan siapa?" Sebelum Tini menjawab, Zidan berbicara lebih dulu. "Aku." "Apa maksudmu?" Zidan terlihat serius. "Aku sudah berbicara dengan orang tua Tini." Jantung Rafael terasa semakin berat. "Zidan, kamu serius?" Zidan mengangguk. "Jika aku menikahi Tini, masalah keluarganya bisa terbantu." Rafael tidak tahu harus berkata apa. Semua terasa terjadi selalu cepat. Ramadan yang tadinya terasa tenang, tiba-tiba berubah menjadi penuh pertanyaan. Dan di dalam hati Rafael, sebuah ketakutan mulai muncul. Apakah ini berarti Tini akan benar-benar menikah dengan Zidan? Padahal Rafael sendiri belum pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ramadan baru berjalan setengah, namun bagi Rafael, semuanya sudah terasa seperti berada di persimpangan besar. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang akan diambil nanti di malam takbiran akan menjadi ujian terbesar dalam hidup mereka. Sejak percakapan di taman masjid itu, pikiran Rafael tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali mendengar nama Tini disebut, hatinya terasa berat, terlebih lagi ketika ia melihat Zidan semakin sering datang ke rumah Tini. Suatu sore saat ngabuburit, Rafael berjalan sendirian di sekitar masjid. Dari kejauhan, ia melihat Tini dan Zidan sedang berbicara dengan orang tua Tini di teras rumah. Rafael berhenti melangkah. Di dalam hatinya, Rafael akhirnya menyadari satu hal. Jika ia terus diam, mungkin ia akan benar-benar kehilangan Tini. Malam itu, setelah tarawih, Rafael memberanikan diri menemui Tini di halaman masjid. "Tini,
Aku mau bicara sebentar, kata Rafael pelan. Iya, Rafael. Rafael menarik nafas panjang. Apa benar kamu akan menikah dengan Zidan? Semua ini tidak sesederhana yang kamu pikir, jawab Tini pelan. Rafael menatapnya dengan serius. Kalau memang kamu tidak ingin, kamu tidak harus melakukannya. Tini menunduk. Aku hanya ingin membantu keluargaku. Kata-kata itu membuat Rafael semakin yakin bahwa Tini sebenarnya sedang berada dalam situasi yang sulit. Sejak malam itu, Rafael menetapkan satu tujuan dalam hatinya. Dia ingin mencari cara membantu keluarga Tini, agar Tini tidak harus mengambil keputusan yang mungkin akan ia sesali. Namun, perjalanan Rafael tidak mudah. Waktu Ramadan terus berjalan dan kabar tentang rencana lamaran Zidan mulai terdengar oleh beberapa orang di kampung. Sementara Rafael masih berjuang mencari jalan keluar, dan tanpa ia sadari, waktu menuju malam takbiran semakin dekat. Hari-hari terakhir Ramadan datang lebih cepat dari yang Rafael bayangkan. Masjid mulai dipenuhi persiapan untuk malam takbiran. Lampu-lampu dipasang, anak-anak berlatih takbir keliling, dan warga kampung terlihat sibuk menyiapkan perayaan Idul Fitri. Namun, bagi Rafael, semua keramaian itu terasa jauh. Selama beberapa hari terakhir, Rafael sudah mencoba banyak hal. Ia berusaha mencari cara membantu keluarga Tini. Ia bahkan mencoba berbicara dengan beberapa orang yang mungkin bisa memberi solusi. Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Masalah keluarga Tini ternyata sudah terlalu rumit untuk diselesaikan dengan cepat. Dan yang paling membuat Rafael terpukul adalah ketika ia mendengar kabar dari warga bahwa lamaran Zidan akan dilakukan tepat di malam takbiran. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan justru menjadi malam yang paling berat bagi Rafael. Malam itu akhirnya tiba. Suara takbir mulai menggema dari masjid. Lampu-lampu jalan menyala terang, dan warga kampung berjalan menuju rumah Tini yang malam itu terlihat lebih ramai dari biasanya. Rafael berdiri cukup jauh dari keramaian itu. Ia bisa melihat dari kejauhan bahwa banyak orang berkumpul di halaman rumah Tini. Rafael menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal, semua usahanya sudah berakhir. Ia tidak berhasil menemukan cara untuk mengubah keadaan. Jika Rafael tetap memaksakan diri sekarang, mungkin ia hanya akan membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi Tini. Angin malam membawa suara takbir yang semakin merdu. Rafael menutup matanya sejenak. Setelah berpikir lama, akhirnya Rafael mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia memilih untuk melepaskan Tini. Jika dengan menikah dengan Zidan, Tini bisa membantu keluarganya, maka Rafael tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaannya. Dengan langkah pelan, Rafael mulai berjalan menjauh dari rumah itu. Namun, tepat saat Rafael hendak pergi, tiba-tiba seseorang memanggil namanya dari belakang. Rafael! Suara itu membuat Rafael berhenti. Ia mengenali suara itu. Perlahan, Rafael menoleh. Di bawah cahaya lampu halaman, Tini berdiri di sana. Wajahnya terlihat penuh emosi, seolah ia sedang menahan banyak hal yang belum sempat diucapkan. Dan di dalam rumah Rafael tahu Zidan sedang bersiap melamar Tini. Malam takbiran belum berakhir, namun takdir mereka bertiga ternyata belum benar-benar diputuskan. Rafael menatap Tini dengan bingung. Tini bukannya sedang... Tini menggarang cepat. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini, kata Tini dengan suara bergetar. Rafael terdiam. Saat itulah Zidan keluar dari rumah dan mendekati mereka. Namun ekspresi Zidan justru terlihat tenang. Rafael, sebenarnya ada hal yang belum kamu tahu, kata Zidan. Rafael menatapnya. Zidan lalu tersenyum kecil. Lamaran ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Rafael semakin bingung. Tini akhirnya menjelaskan dengan pelan. Aku dan Zidan memang berbicara dengan orang tuaku, tapi bukan karena kami saling mencintai. Zidan melanjutkan. Aku hanya ingin membantu keluarga Tini, tapi aku tahu orang yang sebenarnya Tini pilih bukan aku. Rafael terdiam. Tini menatap Rafael dengan mata berkaca-kaca. Aku menunggu kamu mengatakan sesuatu sejak lama, Rafael. Kata-kata itu membuat Rafael akhirnya mengerti semuanya. Malam itu, di bawah suara takbir yang menggema, Rafael akhirnya memberanikan diri mengatakan perasaan yang selama ini ia simpan.
Dan untuk pertama kalinya, Tini tersenyum dengan tulus. Ramadan yang hampir berakhir itu ternyata membawa satu takdir yang tidak pernah Rafael sangka. Tini akhirnya memilih Rafael. Beberapa minggu setelah Idul Fitri, kehidupan Rafael, Tini, dan Zidan kembali terasa hangat seperti dulu. Namun, ada satu hal yang kini berbeda. Rafael dan Tini tidak lagi hanya sahabat. Mereka mulai berjalan bersama dengan perasaan yang akhirnya terungkap dengan jujur. Zidan tetap menjadi sahabat mereka seperti sebelumnya. Bahkan dialah yang paling sering menggoda Rafael setiap kali mereka bertemu di masjid. Masalah keluarga Tini perlahan juga mulai menemukan jalan keluar dengan bantuan beberapa orang yang peduli pada mereka. Suatu sore, Rafael, Tini, dan Zidan kembali duduk di halaman masjid yang sama seperti di awal Ramadan. Tini tersenyum sambil berkata pelan, "Kalau saja Ramadan tahun itu tidak terjadi, mungkin kita tidak akan pernah mengerti arti saling percaya." Rafael mengangguk. Kadang hidup memang membawa ujian yang membuat hati terasa berat. Namun, dari ujian itulah mereka belajar bahwa kejujuran, kesabaran, dan niat baik selalu menemukan jalannya. Dan bagi Rafael, Ramadan tahun itu akan selalu menjadi kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Karena di bulan penuh berkah itulah takdir mempertemukan kembali hati yang memang sudah lama saling memilih. Itulah kisah Rafael, Tini, dan Zidan. Terkadang hidup memang penuh ujian dan salah paham. Tapi, jika hati tetap jujur dan tulus, takdir selalu menemukan jalannya. Menurut kalian, kalau berada di posisi Rafael, apa yang akan kalian lakukan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku ingin banget membaca cerita dari kalian juga. Jangan lupa like video ini jika kalian suka cerita seperti ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita romantis, dramatis, dan penuh pelajaran lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.